Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital idxchannel. Sobat Investor, dalam 1 tahun terakhir, geliat dunia usaha Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) mencatat adanya penambahan sekitar 3 juta pelaku usaha baru, sehingga jumlah nomor induk berusaha atau NIB melonjak dari 10,6 juta menjadi 14 juta berdasarkan data Sistem Online Single Submission atau OSS. Angka ini menandakan meningkatnya semangat kewirausahaan dan kepercayaan publik terhadap sistem perizinan yang semakin terintegrasi. Pemerintah menilai lonjakan tersebut sebagai bukti bahwa iklim berusaha di Indonesia kian kondusif, sekaligus memperlihatkan geliat ekonomi nasional yang masih bertumbuh meski di tengah tantangan global. Namun, di balik capaian positif ini ada catatan yang penting dan perlu diperhatikan, yakni proporsi penduduk Indonesia yang berstatus sebagai pengusaha masih tergolong rendah, hanya sekitar 3,35 hingga 3,6% dari total populasi pada tahun 2024. Angka ini jauh di bawah standar ideal negara maju yang biasanya memiliki rasio wirausaha di atas 10%. Artinya, meskipun jumlah pelaku usaha terus bertambah secara absolut, namun secara proporsional Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk memperluas basis kewirausahaan ini. Ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat masih bergantung pada pekerjaan di sektor formal dan informal sebagai pekerja, bukan pencipta lapangan kerja. Peningkatan 3 juta pelaku usaha dalam 1 tahun memang patut diapresiasi. Akan tetapi hal ini juga perlu dilihat lebih dalam. Salah satunya lewat pertanyaan berapa banyak dari mereka yang benar-benar beroperasi secara berkelanjutan dan berkontribusi pada perekonomian real. Sebagian besar NIB baru kemungkinan berasal dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Menurut berbagai survei, UMKM menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Kendati demikian, tantangan mereka tidaklah kecil. Ada beberapa persoalan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, rendahnya literasi digital dan finansial, hingga daya saing produk yang masih lemah di pasar global. Sistem OSS menjadi salah satu terobosan penting dalam mendorong kemudahan berusaha. Sejak diperkenalkan, sistem ini memangkas rantai birokrasi yang sebelumnya berbelit dan makan waktu lama. Kini, pelaku usaha bisa memperoleh izin hanya dalam hitungan jam hingga hari, bergantung pada skala usahanya. Pemerintah bahkan meluncurkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2025 tentang Service Level Agreement atau SLA. Regulasi ini menetapkan batas waktu penerbitan 132 jenis izin usaha dengan mekanisme fiktif positif. Artinya, jika batas waktu terlampaui tanpa keputusan, izin dianggap telah diberikan secara otomatis. Kebijakan ini diharapkan dapat memangkas hambatan administratif dan memperkuat kepastian hukum bagi dunia usaha. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi struktural yang lebih luas, di mana pemerintah berusaha menciptakan ekosistem investasi yang cepat, terukur, dan efisien. Reformasi tersebut tidak hanya fokus pada perizinan, tetapi juga pada penyediaan data yang transparan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan layanan publik berbasis digital. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terjun ke dunia wirausaha, baik di sektor tradisional maupun digital. Dengan demikian, perizinan yang mudah bukan sekedar simbol efisiensi birokrasi, melainkan katalis bagi transformasi ekonomi nasional yang lebih inklusif.
Dengan begitu, jumlah pelaku usaha yang terus bertambah belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas. Banyak pelaku usaha baru yang masih berada di tahap bertahan hidup, bukan berkembang. Tantangan klasik seperti keterbatasan pembiayaan, kurangnya pendampingan, dan minimnya inovasi produk masih membayangi. Di sisi lain, penetrasi digital yang makin luas belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara usaha mikro di daerah dan pasar yang lebih besar. Padahal, transformasi digital seharusnya menjadi jalan keluar untuk mempercepat skala pertumbuhan UMKM, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Oleh karena itu, kenaikan angka NIP perlu dibarengi dengan upaya penguatan kapasitas usaha. Pemerintah dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat ekosistem pendukung kewirausahaan. Mulai dari program pelatihan, kemitraan dengan industri besar, hingga akses pembiayaan yang lebih inklusif. Skema kredit dengan bunga rendah, seperti kredit usaha rakyat atau KUR, memang sudah berjalan. Tetapi ini perlu dioptimalkan agar lebih tepat sasaran dan menjangkau pelaku usaha di daerah terpencil. Selain itu, integrasi data antar kementerian menjadi kunci untuk memetakan secara lebih akurat siapa saja pelaku usaha yang aktif, tumbuh, stagnan, atau justru tutup usaha. Di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan regulasi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Misalnya, di era ekonomi digital dan hilirisasi industri, banyak model bisnis baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi konvensional. Untuk itu, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan kepastian hukum dengan fleksibilitas inovasi. Misalnya, startup digital dan usaha berbasis platform membutuhkan pola izin yang berbeda dibandingkan pabrik manufaktur atau usaha konvensional. PP nomor 28 tahun 2025 menjadi langkah awal yang baik, tetapi perlu diikuti dengan regulasi turunan yang responsif terhadap dinamika ekonomi baru. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha saat ini bisa disebut sebagai cerminan meningkatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun, optimisme ini harus dijaga dengan kebijakan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang. Peningkatan rasio pengusaha menjadi indikator penting bagi daya saing bangsa. Jika Indonesia ingin mencapai visi negara maju pada tahun 2045, rasio wirausaha idealnya harus melampaui 5 hingga 6% dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu perlu strategi nasional kewirausahaan yang tidak hanya menumbuhkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya tahan mereka. Singkatnya, lonjakan 3 juta pelaku usaha baru dalam setahun memang menjadi sinyal positif bahwa fondasi ekonomi domestik semakin kokoh. Namun agar pertumbuhan ini berkelanjutan, perlu upaya serius untuk mengubah semangat memulai menjadi kemampuan bertahan dan berkembang. Indonesia jelas punya potensi besar. Negara ini punya populasi muda yang produktif, kemajuan teknologi digital, serta pasar domestik yang luas. Tantangannya adalah bagaimana momentum kenaikan NIP dan reformasi perizinan ini dapat dikonversi menjadi pertumbuhan wirausaha yang benar-benar inklusif, bersaing, dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan nasional. Dengan langkah kebijakan yang konsisten dan dukungan lintas sektor, Indonesia bisa keluar dari jebakan rasio pengusaha rendah yang selama ini membatasi percepatan ekonomi. Lonjakan jumlah NIP jangan dijadikan sekadar statistik administratif, melainkan fondasi penting bagi lahirnya kelas menengah baru yang produktif dan mandiri. Bila transformasi ini berhasil dijaga, maka peningkatan 3 juta pelaku usaha pada 2025 bukanlah puncak capaian, melainkan awal dari babak baru kebangkitan ekonomi nasional berbasis kewirausahaan. Demikian program di Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDIQ Channel TV,
iRekchannel.com, dan media sosial Erik Channel. Sampai jumpa.